Halo semua, kenalkan nama aku Natasja Ivana Paramswari dengan NIM 20191010501041. Di sini, aku sebagai mahasiswa dengan jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Jember akan menjelaskan mengenai digitasi peta. Apa sih digitasi peta itu? Digitasi adalah suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital, di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Pada saat ini, proses digitasi biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer atau sering disebut dengan digitasi on-screen, di mana komputer tersebut telah dilengkapi dengan software pemetaan, seperti ArcGIS, ArcView, atau yang lainnya. Sedangkan untuk sumber data peta untuk digitasi ini adalah image remote sensing. Image remote sensing adalah data yang diperoleh dari sebuah citra satelit maupun foto udara. Untuk dapat melakukan digitasi dari data seperti ini, dibutuhkan kemampuan seorang pembuat peta untuk dapat menginterpretasikan objek-objek pada citra satelit. Sedangkan yang kedua adalah image scanning, di mana image scanning adalah data scan atau cetak berbentuk file raster atau dari atlas atau juga peta analog lainnya. Sebelum melakukan digitasi pada data seperti ini, maka kita harus melakukan tahap georeferencing. Nah, untuk yang belum mengetahui cara melakukan georeferencing dapat melihat video yang telah saya buat sebelumnya. Nah, georeferencing ini dilakukan terlebih dahulu agar image hasil scan sudah memiliki koordinat sesuai dengan aslinya. Nah, proses digitasi akan menghasilkan suatu file dengan format shapefile atau SHP. Format shapefile atau SHP yaitu format data vektor yang dilakukan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Format data SHP disimpan dalam satu set file terkait dan berisikan dalam satu kelas fitur. Format data ini berisikan tentang data referensi geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal seperti jalan, sungai, landmark, dan lain-lainnya. Untuk itu, data yang disimpan dapat berupa titik atau poin, garis polyline, dan poligon. Penggunaan jenis data tersebut bergantung dari objek yang akan kita rekam. Pada data yang tersimpan berbentuk poin atau titik digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat, contohnya kota, fasilitas umum, dan lokasi lainnya. Untuk yang kedua, polyline atau garis digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk memanjang, contohnya garis sungai dan jalan. Sedangkan yang terakhir adalah poligon, di mana digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luasan atau wilayah, contohnya kota, tutupan lahan, batas areal, konsensi, blok, petak, dan lain-lainnya. Lalu di sini saya akan mencoba memberikan tutorial untuk melakukan digitasi peta pada aplikasi ArcMap. Pertama, kita masukkan dulu peta yang telah di-download. Di sini saya telah melakukan pendownloadan pada peta dengan format SHP. Di sini saya akan memasukkan peta batas administrasi Kecamatan Banyuwangi dengan format SHP. Selain dengan melakukan cara seperti tadi, kita bisa memasukkan file ke bagian katalog dengan melakukan connect to folder. Ini sebelumnya saya telah melakukan connect to folder peta Kabupaten Banyuwangi ke dalam ArcMap sehingga telah tersimpan. Lalu, langkah yang selanjutnya adalah dengan memastikan bahwa aplikasi ArcMap telah terhubung ke koneksi internet, karena langkah selanjutnya adalah dengan kita pergi ke Add Data, lalu Add Base Map. Nah, pada bagian ini kita membutuhkan koneksi internet untuk memasukkan Add Base Map kepada peta ArcMap kita. Yang kita pilih kanlah bagian street, karena pada bagian street ini adalah bagian seperti Google Map, tidak memunculkan persil-persil bangunan. Yang kita butuhkan pada digitasi peta adalah memunculkan persil
rumah sehingga kita bisa melakukan digitasi pada peta. Lalu yang kita pilih adalah imagery. Setelah ini, ArcMap berusaha untuk memproses ArcBaseMap imagery kepada ArcMap. Proses lama atau tidaknya ArcBaseMap ini tergantung pada koneksi internet. Nah, ini adalah tampilan basemap imagery. Lalu, maka yang bisa kita lakukan adalah pergi ke table of content, lalu klik, dan kita pergi untuk memilih hollow. Pada bagian hollow ini akan membuat peta administrasi, batas administrasi Kecamatan Banyuwangi akan dibatasi oleh garis, tidak akan berwarna seperti ini. Nah, karena batas garis hollow-nya itu tidak terlihat, maka kita bisa melakukan dengan memperbesar outline width-nya. Saya akan pilih 3 agar terlihat lebih jelas. Nah, di sini outline width-nya telah terlihat lebih besar dan jelas. Langkah selanjutnya adalah dengan cara untuk memunculkan toolbar editor. Untuk memunculkan tool editor ini adalah dengan pergi ke Customize, klik kanan sekali, lalu pilih editor. Editor ini juga seperti georeferencing di mana toolnya bisa kita pindah sesuai dengan keinginan. Namun saya akan memindahkan editor toolnya sebelah sini. Lalu setelah itu kita kembali ke aplikasi ArcMap, lalu pergi ke katalog. Di sini sudah ada folder digitasi. Lalu untuk melakukan digitasi adalah dengan klik kanan, New, lalu Shape File. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan digitasi persil pada bangunan. Pada file persil bangunan ini, feature type-nya atau bentuk datanya nanti adalah polygon. Lalu edit, pergi ke projected coordinate system, lalu kita pergi ke UTM. UTM ini bagian zona yang telah dibagi. Lalu kita pergi ke WGS 1984. Untuk WGS 1984 ini adalah standar internasional yang biasanya sering digunakan. Dan ke Southern Hemisphere. Untuk Banyuwangi sendiri berada pada bagian zona 50 South. Kita klik sekali OK. Setelah muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini adalah sudah muncul persil bangunan. Untuk melakukan persil bangunan, kita lakukan zoom in pada peta. Kita tunggu karena ini menggunakan koneksi internet. Nah, setelah aku sedikit lebih mendekatkan skala atau memperkecil skala, di sini aku akan mencoba untuk membuat persil bangunan ya. Kita ke editor, start editing, lalu ke persil bangunan, oke, continue, lalu ke create features. Lalu persil bangunan klik kiri sekali,
polygon. Setelah itu akan muncul tanda plus seperti ini. Kita coba untuk bangunan yang sedikit lebih besar. Coba ini ya. Ini tanda garis tidak muncul karena ada sedikit terkendala di sinyal dan laptop saya sehingga tidak akan muncul tandanya. Tapi tidak apa-apa, ini akan bisa muncul. Kita coba klik kanan, finish sketch, lalu coba kita gerakkan. Nah, akan seperti ini. Kita coba lagi. Ada bangunan seperti satunya. Jangan lupa akan selalu finish sketch. Untuk mempercepat, kita coba seperti ini. Finish sketch. Coba kita gerakkan. Nah, akan muncul. Kalau sekiranya tidak pas, kita klik ini, kita bisa delete. Kita ulangi lagi, membuat polygon. Kita coba lagi. Seperti itu. Ulangi hingga mendapatkan lebih banyak persil bangunan. Saya akan cukup sampai membuat persil bangunan hingga segini, lalu kita mencoba untuk membuat titik. Pergi ke katalog lagi, digitasi, new, lalu save file. Kita coba untuk menandai titik, point, edit. Karena kita telah melakukan beberapa kali pada UTM yang sama, maka kita bisa melakukan cara seperti ini. UTM, WGS 1984, Southern 50S. Nah, kita klik add to favorite, sehingga nanti akan muncul pada bagian atas dan kita tidak perlu untuk repot-repot mencari kembali WGS 1984 UTM Zone 50S. Oke, titik. Kita coba untuk editor, start editing. Kita ke titik ya agar tidak salah nanti penyimpanan titik save file-nya. Continue ke titik point. Kita coba misalnya menandai, bentar. Coba kita menandai ini. Oh, tidak, tuh, tidak dari, misalnya ini ya. Kita anggap bahwa yang atap putih ini adalah, misalnya, kita misalkan bahwa ini adalah toko. Kita klik kiri, seperti biasa karena tidak muncul, kita perbesar. Dan misalnya circle 2. Kita oke. Kita gerakkan. Nah, akan muncul seperti ini pada titik. Lalu saya beri contoh untuk pemberian garis digitasi. Dan kita new, save file. Misalnya untuk garis biasanya kan jaringan jalan. Saya coba jaringan jalan. Kita klik untuk polyline, edit, widget 1984, UTM, zone 50S. Oke. Kita coba memberikan garis. Start editingnya sudah.
Oh ya, jangan lupa untuk stop editing. Misalnya kita yes gitu ya. Lalu kita start editing, jaringan jalan, oke, continue, lalu kembali ke create feature, jaringan jalan, kita coba line. Coba 1, 2, 3. Jangan lupa untuk finish sketch, lalu kita coba gerakkan agar muncul. Nah, ini akan muncul untuk menandakan bahwa ini adalah jaringan jalan. Cukup sampai di sini, mungkin ini adalah gambaran, semoga bisa membantu. Terima kasih.